Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dalam tema Ghazwatu Badrin Al-Kubra, yaitu perang Badar Al-Kubra. Melanjutkan kisah yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Nabi SAW keluar bersama para sahabat-sahabatnya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang baru pulang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagang ini membawa sekitar 1.000 ekor unta, kemudian membawa emas sebanyak 50.000 dinar, tapi hanya dijaga oleh sekitar 30-40 orang saja. Maka Nabi ingin untuk para sahabat-sahabat mengembalikan, atau orang-orang Quraisy mengembalikan apa yang dahulu diambil dari para sahabat ketika hijrah. Ya, tidak ingin untuk berperang. Abu Sufyan sudah mendengar bahwa Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya itu sedang mengincar kafilah dagangnya. Maka Abu Sufyan mengutus seseorang yang bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari untuk segera berangkat menuju ke Mekah dan memberitahukan kepada orang-orang Mekah tentang situasi yang terjadi yang dialami oleh Abu Sufyan dan rombongannya. Dengan cepat Damdam berangkat memacu untanya. Ketika sampai di Mekah, Damdam ini merobek-robek bajunya, kemudian melukai untanya supaya berdarah-darah, dan dia membelakangi untanya, artinya dia menunggangi unta dalam keadaan terbalik. Kemudian dia masuk kota Mekah seraya berteriak-teriak al-Ghauth, al-Ghauth, ya tolong, tolong, menunjukkan bahaya. Dan dia meminta orang-orang Quraisy untuk segera keluar menyelamatkan kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang itu merupakan hartanya orang-orang Quraisy semuanya. Dan kemarin juga sudah kita kisahkan tentang mimpi yang dialami oleh Atikah bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW, yang bermimpi bahwa ada seseorang yang datang ke kota Mekah, yang mengabarkan tentang kebinasaan orang-orang Quraisy. Dan ternyata mimpi tersebut adalah Damdam yang datang tadi itu. Tapi itu apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu secara ringkas. Kita sampai pada kisah tentang orang-orang Quraisy. Mereka semuanya sudah mempersiapkan diri untuk keluar dari kota Mekah, menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan itu. Mereka semua diwajibkan untuk keluar, ikut dalam rombongan ini. Tidak boleh ada yang nggak ikut. Kalau yang nggak ikut, ada yang nggak ikut, maka dia harus menyewa orang lain untuk menggantikan posisinya dia. Kalau diibaratkan itu seperti kalau di kampung itu ada gotong royong, berseni ikut itu kan wajib semua harus ikut. Kalau ada yang nggak ikut, minimal nyuruh orang, bayar orang untuk menggantikan posisinya dia, ya kan gitu kan. Nah, di antara yang nggak ikut, sebagaimana kita sampaikan kemarin, adalah Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut dan digantikan oleh Al-Asi.
Al-As ini punya utang sama Abu Lahab, sehingga utangnya dianggap lunas ketika Al-As menggantikan posisinya Abu Lahab. Kemudian kisah yang menarik yang kemarin belum sempat kita tuntaskan, yaitu kisah Umayyah bin Khalaf dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Umayyah bin Khalaf gak mau ikut keluar karena dia tahu dahulu dia pernah mendengar, nanti kita kisahkan, bahwa Nabi SAW telah menyampaikan bahwa dia akan dibunuh oleh kaum muslimin, oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Tapi ketika ditanya, di mana aku dibunuh? Abi Makkah, apakah di Makkah? Kata Sa'ad bin Mu'ad, la adri, aku tidak tahu. Sejak saat itu dia berjanji untuk tidak mau keluar dari kota Makkah, untuk tidak keluar dari kota Makkah. Sampai akhirnya ada peristiwa ini yang mengharuskan dia keluar dari kota Mekah. Tapi tetap dia nggak mau. Sampai datang Uqbah bin Abi Mu'aid bawa dupa, kemudian ditaruh di depannya Umayyah bin Khalaf. Ya, seraya mengatakan, antal an minan nisa. Kau sekarang sudah resmi jadi perempuan. Ya, karena perempuan itu sukanya pakai dupa, wangi-wangi. Ini letak kayak dupone gitu. Kau sekarang sudah resmi menjadi perempuan. Karena kau nggak ikut perang. Ya, ini membuat Umayyah bin Khalaf marah. Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih. Semoga Allah menjelekkan engkau, memperburuk engkau, dan memperburuk apa yang kau datang dengannya. Dengan nada yang tinggi Umayyah bin Khalaf marah kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, ini kita kisahkan sekarang. Kenapa sih Umayyah bin Khalaf itu kok ngotot tidak mau ikut, takut untuk ikut dalam rombongannya Abu Jahal untuk keluar dari kota Mekah ini ke Badr? Sebabnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kisah tentang Sa'ad bin Mu'ad yang pernah menceritakan kana shadiqan li Umayyah ibn Khalaf. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'ad ini orang Madinah ya, orang Yathrib. Dia bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf. Wa kana Umayyah idza marra bil Madinah nazala ala Sa'ad, wa kana Sa'ad idza marra bi Makkah nazala ala Umayyah. Kebiasaannya kalau Umayyah ini berangkat ke Madinah, dia itu mesti mampir singgah di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sebaliknya juga gitu. Sa'ad bin Mu'ad kalau ke Mekah mesti mampir ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. CS sudah dua orang ini. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah intalaqa Sa'ad mu'tamiran fanazala ala Umayyah bi Makkah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, suatu ketika Sa'ad ini pingin umroh di kota Mekah, kemudian dia singgah di rumahnya Umayyah bin Khalaf sebagaimana kebiasaannya. Faqala Sa'ad li Umayyah, "Undur li sa'ata khalwah la'alli an atufa bil baiti." Kata Sa'ad kepada Umayyah, coba kau carikan aku waktu-waktu senggang di mana aku bisa tawaf di Ka'bah. Kata Sa'ad kepada Umayyah bin Khalaf, carikan aku waktu-waktu yang sekiranya senggang, enak buat tawaf. Aku ingin tawaf di Ka'bah. Fa kharaja bi qariban min nisfin nahar falaqiyahuma Abu Jahal. Maka dua orang ini yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Umayyah bin Khalaf akhirnya keluar menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf di siang hari, hampir siang hari, pertengahan siang. Mereka berdua ini ketemu sama Abu Jahal di sana. Faqala ya Aba Safwan, man hadha ma'ak? Abu Jahal langsung tanya kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Safwan. Karena Umayyah bin Khalaf ini punya anak namanya Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, nanti masuk Islam. Kalau bapaknya enggak. Ya Safwan, wahai Abu Safwan, sopo ini? Siapa ini orang yang bersamamu ini? Faqal hadha Sa'ad. Kata Umayyah bin Khalaf, ini Sa'ad bin Abi Mu'ad. Faqala Abu Jahal, ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitumus subbah wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum. Amma wallahi laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Kata Abu Jahal, kok cek enake kau bisa tawaf di Ka'bah dengan aman, bekhair, tidak ada yang ganggu. Ya kan? Karena posisinya ketika itu orang-orang Yathrib, yaitu orang-orang Ansor, itu sudah menjadi musuhnya orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang Ansor, orang Yathrib ini
telah melindungi Nabi Muhammad SAW, ngasih tempat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi yang itu adalah musuh besarnya orang Quraisy. Maka siapa yang membantu Nabi, menolong Nabi, melindungi Nabi, itu juga dianggap musuh negara juga. Nah, ini dua negara, ibarat dua negara yang dalam keadaan konflik, dalam keadaan perang. Tahu-tahu ada orang dari negara ini datang ke negara ini, dengan enaknya dia berkeliaran gitu. Enak ente bisa tawaf di sini dengan aman, sedangkan kau telah melindungi orang yang murtad di antara kami. Siapa maksudnya? Nabi dan sahabat-sahabatnya itu dianggap orang yang murtad, ya. Sobau maknanya adalah yang meninggalkan adat istiadat nenek moyang. Dianggap murtad dari ajaran nenek moyang. Maka demi Allah, seandainya kau tidak berjalan bersama Umayyah bin Khalaf, maka sungguh kau tidak akan kembali ke keluargamu dalam keadaan selamat. Ya, coba kau sendirian, gak sama Umayyah bin Khalaf, gak balik kau nang Madinah, gak selamat dia pesan. Faqala lahu Sa'ad wa rafa'a sautahu alaihi. Sa'ad bin Mu'adz ketika mendengar itu, dia lebih mengeraskan suaranya, lebih meninggikan suaranya kepada Abu Jahal. Apa kata dia? Ama wallahi la in mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika min. Wahai Abu Lahab, Abu Jahal, kalau kau mencegah aku, melarang aku untuk melakukan tawaf di Ka'bah ini, maka sungguh aku akan melarangmu dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini. Apa itu? Tariqaka 'alal Madinah, yaitu jalur perdaganganmu ke Madinah. Maksudnya jalur perdagangan ke Syam. Ya, itu lebih berat itu bagi Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena kalau mau ke Syam harus melewati mana? Madinah. Kata oleh kon mlebu Madinah. Ayo, apa mau ke Syam lewat mana ini? Sedangkan jalan-jalan yang lain, jalur alternatif itu nggak aman. Bisa saja nanti ketemu apa? Ya mungkin bajing loncat lah atau perampok lah apa, nggak aman. Ya kalau lewat Madinah aman di situ. Nah ini kau nggak tak boleh masuk Madinah. Sedangkan perjalanan dagang menuju ke Syam itu pendapatan terbesarnya orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was-shaif. Perjalanan dagang ke Yaman sama perjalanan dagang ke Syam. Ya, peti deh Abu Jahal. Faqala lahu Umayyah kemudian mengatakan kepada Sa'ad, "La tarfa' sautaka ya Sa'ad ala Abil Hakam sayyidi ahli wadi." Sa'ad, inti jangan teriak-teriak gitu sama Abul Hakam ini, itu Abu Jahal ini. Jangan ngomong kenceng-kenceng itu. Inti nggak tahu dia ini sayyidnya Mekah ini. Dia ini salah satu pemimpinnya Mekah ini. Jangan kenceng-kenceng. Kata Sa'ad, "Da'na anka ya Umayyah, fa wallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahum qatiluka." Umayyah, sudah biarkan. Jangan ngurusi aku sama dia. Demi Allah, aku mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa kaum muslimin akan membunuhmu. Nah, ini dikatakan kepada Umayyah bin Khalaf. Aku mendengar Nabi mengatakan bahwa mereka kaum muslimin akan membunuhmu. Kata Umayyah bin Khalaf, di Mekah, apakah nanti aku dibunuh di Mekah? Kata Sa'ad, la adri. Wallahu a'lam, enggak tahu. Fafazi'a bidzalika Umayyah faz'an syadidan. Sejak saat itu Umayyah itu takut luar biasa. Kenapa? Karena dia ini sudah kumpul sama Nabi sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi itu, kumpul 40 tahun dan tidak pernah Nabi SAW berdusta. Takut dia. Falamma raja'a Umayyah ila ahli qala ya ummi Safwan alam tara ma qala li Sa'ad. Qalat wa ma qala lak? Qala za'ama anna Muhammadan akhbarahum annahum qatiliyah. Ketika pulang ke rumahnya, Umayyah ini ketemu sama istrinya. Dia bilang kepada istrinya, "Wahai Ummu Safwan, tahukah engkau apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku tadi?" Kata istrinya, "Emang apa yang dikatakan?" Kata Umayyah, "Dia mengatakan bahwa Muhammad akan membunuhku." Kemudian faqultu lahu bi Makkah qala la adri. Istrinya tanya, "Apakah kau dibunuh di Makkah?" Kata Umayyah, "Enggak tahu." Faqala Umayyah, "Wallahi la akhruju min Makkah." Maka demi Allah, aku tidak akan pernah keluar dari kota Makkah. Ya, takut dia. Falamma kana yauma Badrin istanfara Abu Jahlin an-nasa
Faqala adriku 'irakum fakariha Umayyatu an yakhruja. Ketika Abu Jahal memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk keluar semuanya, menyiapkan semuanya ya untuk pergi ke Badar, maka Umayyah menolak untuk ikut. Fa'atahu Abu Jahal, didatangi Umayyah sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Aba Safwan, innaka mata yarakan nasu qad takhallafta wa anta sayyidu ahli wadi takhallafu ma'aka. Wahai Abu Safwan, ente kalau enggak ikut, sedangkan kau ini adalah seorang sayyid, salah satu pemuka Quraisy, kalau kau enggak ikut, nanti ngikut semua. Niru kau semua nanti. Oh ini sayyidnya Mekah enggak ikut kok kita malah ikut. Pemimpinnya saja orang yang terpandang ini seperti Umayyah bin Khalaf saja nggak ikut keluar, hanya nanti ikut nggak keluar juga mereka, kata Abu Jahal. Falam yazal bihi Abu Jahal hatta qal amma idza ghalabtani fa wallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin bi Makkah. Setelah berdebat dipaksa-paksa terus sama Abu Jahal, tetap Umayyah nggak mau, sampai akhirnya Umayyah mengatakan, oke, ternyata kau bisa mengalahkan aku, artinya ya sudah, aku mau ikut. Maka sungguh aku akan menyiapkan, membeli seekor unta yang sangat cepat, yang sangat gesit untanya. Aku akan beli unta yang sangat gesit. Ya, kata para ulama, tujuannya Umayyah beli unta yang gesit biar apa? Bisa kabur. Ya, ini tujuannya memang gitu. Kemudian ketika kembali ke rumahnya, Umayyah Ibn Khalaf mengatakan kepada istrinya, ya Umma Safwan jahizini, ya Umma Safwan jahizini, wahai Ummu Safwan, persiapkan untukku perbekalan atau apalah, maksudnya aku akan ikut pergi ke Badar. Kata istrinya, ya Abu Safwan, waqad nasita ma qala laka akhuka al-Yathribi, wahai Abu Safwan, ente sudah lupa kata teman ente dulu itu yang dari Yathrib itu. Siapa maksudnya? Sa'ad bin Mu'ad. Apa ente sudah lupa? Kau sudah lupa? Qal la ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariba. Enggak, aku enggak lupa. Aku ikut ini ya cuman ya sekitar sini saja, nanti sudah mau keluar Mekah sedikit balik kan. Ya, cuman ikut sebentar saja. Cek ngeketok ngono nek melok. Kan itu ada 1.300 orang jemaah. Rombongannya ini ada 1.300 orang. Kehilangan satu orang ketokan enggak? Enggak kelihatan. Itu maksudnya. Falamma kharaja Umayyah akhadha la yazalu manzilan illa aqala ba'irahu falam yazal bidzalika hatta qatalahu Allah azza wa jalla bi Badrin. Ketika Umayyah bin Khalaf ini keluar dari Mekah, dia tidak mendapati kesempatan untuk kabur. Agak jauh dari Mekah enggak dapat kesempatan. Agak jauh lagi sampai akhirnya tutup Badr. Nggak punya kesempatan untuk balik ke Mekah lagi sudah. Sampai akhirnya nanti dia terbunuh di Badar itu. Ya, Umayyah ibn Khalaf. Di sini ada catatan di antara faedah dari kisah Umayyah bin Khalaf tadi. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Di antara pelajarannya, ini merupakan salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya, di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi pada Umayyah dan memang benar-benar terjadi pada Umayyah bin Khalaf. Dan Nabi SAW tidak mengetahui hal gaib. Tapi Nabi mengetahui Umayyah ini akan mati di perang Badar, dibunuh oleh kaum muslimin, dibunuh oleh mantan budaknya sendiri nanti, Bilal ibn Rabah, itu dari wahyu Allah azza wa jalla. Jadi jangan dianggap Nabi itu tahu hal gaib, enggak. Kalau Nabi tahu hal gaib, kira-kira yang diajak sama Nabi untuk perang Badar berapa orang? Banyak, ribuan. Ternyata yang diajak cuma 300 belasan. Nabi nggak tahu kalau ternyata nanti di Badar ketemunya sama Abu Jahal. Karena Nabi ngiranya nanti ketemunya sama Abu siapa? Abu Sofyan. Ya, ini menunjukkan Nabi nggak tahu hal gaib kecuali kalau Allah beritahukan. Ya, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi tidak tahu hal gaib. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Ini mukjizat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari kisah ini tentang keistimewaan Sa'ad bin Mu'ad. Betapa beraninya dia ketika mengatakan demikian kepada Abu Jahal, padahal dia seorang diri jamaah.
Dia seorang diri di situ. Andai kata dia dikeroyok beneran, habis sudah. Tapi kuatnya iman membuat dia berani mengatakan demikian kepada orang yang paling disegani di Mekah, yaitu Abu Jahal. Kemudian pelajaran yang lain bahwa dari kisah tadi Sa'ad bin Mu'adz itu kita dapati bahwa umroh itu sudah dikerjakan, ya sudah dikerjakan sejak dahulu umroh itu. Meskipun Nabi SAW belum umroh, para sahabat itu sebagiannya sudah melaksanakan umroh. Ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jumlah kaum musyrikin. Jumlah kaum musyrikin awalnya itu ada 1.300 belasan orang. Kalau di sini disebutkan ada 1.319 orang. Awalnya budale sakmono. Kemudian kuda yang dibawa oleh pasukan ini ada 100 ekor kuda. Kemudian ada 600 orang yang pakai baju perang. Karena wallahu alam mungkin baju perang ini nggak semua orang punya, harganya mahal. Jadi cuma 600 saja yang pakai baju perang. Dan unta ini yang paling banyak. Sampai kata penulis di sini, wa jamalun katsira la yu'rafu adaduha bidhabti. Dan unta-unta yang diajak atau yang ikut dalam rombongannya orang-orang Quraisy ini banyak sampai tidak diketahui berapa jumlahnya itu. Wa kanu bi qiyadati Abi Jahal ibn Hisham la'anahullah. 1.300 lebih ini di bawah komando Abu Jahal bin Hisham. Semoga Allah melaknatnya. Kemudian ada kisah tentang iblis yang menjelma menjadi seorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Singkatnya di sini, ketika orang-orang Quraisy sudah ready untuk berangkat, mereka teringat bahwa mereka ini punya permusuhan dengan Bani Bakr. Mereka punya permusuhan dengan Bani Bakr, kabilah Bani Bakr. Singkatnya, permusuhan orang Quraisy dengan kabilah Bani Bakr ini, yaitu tatkala ada seseorang dari Bani Bakr membunuh seorang dari orang Quraisy. Kemudian dibalas, orang Quraisy membunuh salah seorang dari Bani Bakr. Nah, sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW dengan Islamnya. Orang-orang Quraisy tersibukkan dengan perkara Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa kalau Bani Bakr ini sedang mengintai mereka untuk balas dendam. Lupa mereka. Nah, baru ketika peristiwa ini kilingan mereka. Iyo, kinilah diincer sama Bani Bakr. Waduh, ini gimana kalau kita meninggalkan kota Mekah? Ya, nanti mereka akan merampas harta kita di kota Mekah. Ya, mereka akan merampas harta kita dari kota Mekah. Maka kemudian ketika itu iblis menjelma menjadi seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik ini dari Bani Ju'shum, dari Bani Al-Mudlij, afwan, dari Bani Kinanah. Wa kana min asyrafi Bani Kinanah. Dia termasuk pemuka kabilah Bani Kinanah. Ada yang tahu Suraqah ini pernah dengar kisahnya ketika apa? Iya, ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar, ya, dengan sayembara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mi'atu naqah liman adraka Muhammadan, ya, mi'atu naqah liman adraka Muhammadan hayyan wa maita. 1.000 ekor unta bagi yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati. Nah, itu Suraqah itu pingin dapat 1.000 unta itu. Ya, tapi akhirnya nggak kesampaian karena karena kudanya itu nyungsep terus. Kudanya nyungsep terus, nggak bisa menyusul Nabi SAW. Ya, Suraqah bin Malik, pakai qaf. Ya, anak pernah nyampaikan ini di suatu kajian. Selesai kajian itu ada orang bilang, Ustaz, itu namanya kok kayak nama orang Jawa, Ustaz. Itu siapa? Itu Suroto. Loh, ya apa sih? Suroto. Pakai qaf. Ya, Suraqah bin Malik. Pikir jenenge wong Jawa, Surata. Nah, ini ya iblis itu menjelma menjadi Suraqah bin Malik.
Suraqah bin Malik atau iblis yang menjelma menjadi Suraqah bin Malik ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ana lakum jarun min an ta'tiyakum kinana min khalfikum bi syai'in takrahunahu." Wis ta, pergi ya sudah. Kami Bani Kinanah yang akan menjamin kalian dari belakang, yang akan membackup kalian dari belakang. Sudah, nggak usah takut sama kabilah Bani Bakar. Kami yang akan membackup kalian. Ini disinggung sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-48. Allah menyinggung wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ketika syaitan menipu mereka, menghiasi amalan-amalan orang Quraisy, dikira amalannya ini adalah amalan yang baik, ditipu sama syaitan, iblis maksudnya. Wa qala, iblis mengatakan kepada orang-orang Quraisy ini, la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarun lakum. Sudah, pergi kalian. La ghaliba alaikumul yauma minan nas. Kalian tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Di kompor-kompor gitu loh. Kalian ini kuat, sudah berangkat saja, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa inni jarun lakum. Aku yang akan menjamin kalian di kota Mekah ini. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Aku yang menjamin. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai. Tapi ketika sudah bertemu antara pasukan Quraisy nanti dengan pasukan Nabi SAW, naqasa ala aqibai. Iblisnya mundur. Ya, iblisnya, syaitannya mundur. Seraya mengatakan, inni bari'un minkum. Aku berlepas diri kalian. Inni ara ma la tarawna inni akhafullah innallaha syadidul iqab. Aku mengetahui, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mundur. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha keras siksanya. Iblis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin kharaju bihaddihim wa hadidihim yuhadduna Allah wa rasulah. Maka sudah dibumbung dikompor-kompori sama iblis yang menjelma menjadi Suraqah ini. Mereka akhirnya keluar dari kota Mekah dalam keadaan murka, dalam keadaan belenak sama Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Wa ma'ahum alqiyan yadribna bidufuf. Dalam rombongannya orang-orang Quraisy itu, mereka juga mengajak para wanita-wanita, biduan-biduan wanita. Tujuannya bukan untuk ikut berperang. Tujuannya adalah untuk mukul-mukul rebana, ya, menyemangati yang laki-laki, ya. Bahkan juga salah satu tujuannya wanita ini ditaruh di belakang, ya, ditaruh di belakang adalah untuk menikam orang-orang yang mau kabur dari peperangan. Ya, perempuan-perempuan ini menikam laki-laki yang ingin kabur dari peperangan. Nanti dikisahkan. Dan juga di perang Uhud nanti terjadi seperti itu. Mereka bahkan menikam suami-suami mereka sendiri, karena mereka nggak mau punya suami yang pengecut kayak gitu. Untuk nyanyi-nyanyi, yughannina bihijail muslimin. Mereka menyenandungkan syair-syair yang isinya ejekan-ejekan kepada kaum muslimin. Wahum fi ghayatil batar wal kibir wal khuyala. Mereka dalam puncak kesombongan yang luar biasa, orang-orang Quraisy. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim wa hum bataran ria'an nas. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan sombong dan riya. Maksudnya, kata para ulama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, Mujahid dan yang lainnya, humul musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrikin. Alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badr, yang diperangi oleh Nabi di perang Badar. Tapi dalam peperangan ini ada donatur-donaturnya yang mensuplai makanan-makanan. Di antara donatur-donaturnya disebut di sini Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu masih musyrik. Dia juga bertugas untuk menyuplai atau membantu makanan-makanan. Utbah bin Rabi'ah, ya, mertuanya siapa? Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun,
mertuanya Abu Sufyan. Ya, itu juga termasuk donaturnya. Al-Harith ibn Naufal, wa Tu'aimah ibnu Adi, wa Abul Bakhtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizam, An-Nadhr ibn al-Harith, Abu Jahal ibn Hisham, Umayyah bin Khalaf. Ini nama-nama donatur-donatur. Ya, masih banyak nama-nama yang disebutkan yang lain. Wa kana kullu wahidin minhum yanharu kulla yaumin asyratan aw tis'atan minal ibil. Dalam perjalanan ke Badar, karena jumlahnya banyak, mereka itu satu hari bisa menyembelih 9 sampai 10 ekor unta untuk makanan mereka selama peperangan itu. Wa kana awwala man nahara lahum hina kharaju min Makkah Abu Jahal ibn Hisham la'anahullah. Dan yang pertama kali menyembelih unta tersebut adalah Abu Jahal ibn Hisham la'anahullah. Wa fihim anzalallahu ta'ala. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 36. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mereka benar-benar mengeluarkan harta mereka. Tapi infak mereka ini kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi jangan dianggap cuma orang Islam saja, orang kaum muslimin saja yang berinfak, bersedekah. Ya, orang-orang kafir mereka juga keluar duit, jemaah. Mereka juga keluar fulusnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ahlul bidah mereka juga keluar fulus. Untuk menghalangi dakwah sunnah, untuk menghalang-halangi dakwah tauhid, agar manusia tidak mengenal sunnah, agar manusia tidak mengenal tauhid. Mereka juga mengeluarkan biaya, mengeluarkan fulus. Para ulama khilaf, ulama ahli tafsir khilaf, di antara mereka ada yang berpendapat ayat ini tidak khusus hanya untuk orang-orang Quraisy di perang Badar, tapi umum. Ya, poin intinya orang-orang kafir itu mereka juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Tsumma takunu alaihim hasratan." Kata Allah, mereka menginfakkan hartanya itu, tapi di hari kiamat menjadi penyesalan bagi mereka. Li'annahum aradu itfa'a nurillahi wa zuhura kalimatihim ala kalimatil haq. Karena mereka menginfakkan hartanya itu untuk memadamkan cahaya Allah. Ya, untuk memadamkan cahaya Allah dan untuk semakin menampakkan kekufuran mereka, untuk mengalahkan al-haq. Ya, untuk mengalahkan kebenaran. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan cahayanya, menampakkan cahaya kebenaran meskipun orang-orang kafir tidak suka. Nah, ini akidah kita ya. Sebesar apapun usaha orang-orang kafir, ya, ahlul bidah, orang-orang yang paten di atas kesyirikan, sebesar apapun usaha mereka untuk menghalang-halangi ad-dakwah salafiyah, menghalang-halangi dakwah sunnah, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menolong dakwah ini. Ya, tetap kajian dibubarkan, ya, dibully atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, ya, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Yakini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan al-haq, memenangkan sunnah, memenangkan kebenaran. Dengan Anda ataupun tanpa Anda. Ya, dengan Anda ataupun tanpa Anda. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenangkan dakwah yang hak ini, memenangkan tauhid ini. Jadi jangan dianggap ketika antum diboikot, ketika antum diusir, kemudian mengatakan, waduh kayaknya Pasuruan ini sudah nggak bisa lagi, dakwah tauhid, dakwah sunnah sudah nggak bisa lagi di Pasuruan. Lah emang cuman ente tok? Cuma ente tok. Ya, jangan terlalu pede dengan hal tersebut. Nah, yakini Allah Subhanahu wa taala nasiru dini, akan menolong agamanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Senantiasa ada sekelompok manusia di antara umatku mansurin, senantiasa ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq.
Senantiasa sebagian kelompok di antara umatku yang memenangkan kebenaran, menampakkan kebenaran ini, dimenangkan kebenaran ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa ada, nggak usah khawatir. Oke, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Isya ya. Di Surabaya 34. Hah? Kurang berapa menit? Sudah 35. Oh, 32. Nah, kemudian kita kisahkan Abu Sufyan, rombongannya itu sudah berhasil lolos dari kejaran Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ya, Abu Sufyan sudah lolos, artinya harta yang dibawa sama Abu Sufyan itu sudah aman, sudah tidak lagi dalam ancaman. Bagaimana kisahnya? Nah, ini nunggu adzan saja ini. Ya. Insya Allah kita kisahkan setelah adzan. Wallahu a'lam.
Ya, kita lanjutkan sejenak. Disebutkan di sini Abu Sufyan, dia ketika arah pulang dari Syam menuju ke Mekah itu lewat jalur utama, tidak lewat jalur alternatif awalnya. Wa kana hidaron mutayaqqidhan, dia itu jalan dengan waspada, ya, benar-benar dia ini mengawasi mengawasi jalan-jalan yang ada. Ketika sudah dekat dengan Badr, lembah Badr, dia bertemu dengan seorang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Papasan sama orang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Majdi, "Hal ahsasta ahadan min uyuni Muhammad?" Wahai Majdi, apa kau mendapati ada mata-matanya Muhammad di sini? Apa kau melihat kemarin-kemarin tak kapan ada mata-matanya Muhammad di sini? Kata Majdi, "Wallahi ma ra'aitu ahadan unkiruhu." Ya, demi Allah, aku tidak melihat ada seseorang yang aku curigai. Illa anni qad ra'aitu raqibaini qad anakha ila hadat tilli thumma istaqaya fi shannin lahuma thumma intalaqa wa asyara ila manakhi Basbasa ibn Amr al-Juhani wa Adi ibn Abi Roghba radhiyallahu anhuma. Kata Majdi ini, aku tidak melihat ada seseorang yang mencurigakan, kecuali aku melihat ada dua orang yang mengendarai unta. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat ada dua orang yang mengendarai unta parkir di situ, ditunjukkan tempatnya. Untanya diparkir di situ, dia ngasih makan, kemudian dikasih minum untanya di tempat tersebut. Dia Majdi tadi mengisyaratkan ke tempatnya dua sahabat Nabi SAW yang memang ditugaskan Nabi SAW sebagai mata-mata, yaitu Basbasah ibn Amir al-Juhani dan Adi ibn Abi Roghba. Ini dua orang mata-mata yang memang ditugaskan Nabi SAW. Kemudian faja Abu Sufyan ila manakhihima fa akhadha min ab'ari ba'iraihima fafattahu fa idza fihi nawa. Diparani sama Abu Sufyan tadi tempat parkirnya dua unta tadi. Kemudian dilihat-lihat bekasnya unta di situ, kotorannya itu. Ya, kotoran untanya itu dilihat sama dia. Dieker-eker gitu. Kalau bahasa kita dieker-eker. Kemudian setelah itu fa akhadha min ab'ari ba'iraihima, dipegang kotoran untanya tadi, kemudian diremet-remet, diremuk-remukkan. Setelah itu dia mengatakan, hadhihi wallahi ala ifu Yathrib wa hadhihi uyunu Muhammad. Ya, demi Allah, ini adalah kotoran untanya Yathrib. Karena bisa dibedakan dari pakan untanya. Ya, wallahu a'lam bagaimana. Tapi yang pasti orang-orang Arab itu tahu. Oh, ini kotoran unta Madinah. Oh, ini kotoran unta Mekah. Ya kan, mungkin dari struktur makanannya itu sudah bisa diketahui di situ. Ya, kalau kotorannya dedek, pur, nah itu unta Indonesia itu. Ya, itu unta Indonesia itu. Dikai pur. Baik, kemudian dia mengatakan, demi Allah, ini unta Madinah. Dan demi Allah, ini mata-matanya Muhammad, kata Abu Sufyan. Faraja'a ila ashabihi sari'an fadaraba wujuhal 'ir fattajaha biha nahwa sahilil bahr wa taraka at-tariqar ra'isi alladhi yamurru bi Badrin 'alal yasar thumma asra'a fanaja wa bihadza naja bil qafilah minal muslimin. Hanya dia langsung bergegas Abu Sufyan ini, ya, memacu rombongannya, kafilahnya untuk ngambil jalan yang ada di pesisir, tidak mengambil jalan utama. Ya, maka dengan demikian kafilah dagangnya Quraisy, Abu Sufyan selamat dari incaran kaum muslimin. Ketika sudah selamat, Abu Sufyan ngasih kabar kepada orang-orang Quraisy. Dia utus utusan. Kan yang sebelumnya dia utus utusan siapa namanya? Domdom ibn Amir, untuk mengabarkan kita lagi dalam bahaya. Nah, ketika bahayanya itu sudah nggak ada, Abu Sufyan ngirim utusan lagi untuk mengabarkan kita sudah aman. Takutnya apa? Abu Sufyan takutnya orang-orang Quraisy ini sudah susah-susah, pingin menyelamatkan Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyannya sudah selamat, geletek ngono lho. Ya apa sih jare niki dalam bahaya.
kok bekhernya ini ente? Tiwas dom-dom kemarin sudah lebay, untanya sudah berdarah-darah, kemudian dia bajunya disobek-sobek, ente bekher kayak gini, takutnya gitu Abu Sufyan. Ya makanya diutus utusan, yaitu Qais ibna Imri'il Qais. Ya diutus Qais ini dengan membawa berita. Apa isi beritanya? Innakum innama kharajtum litamna'u 'irakum wa rijalakum wa amwalikum faqad najjahallahu farji'u. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian keluar dari kota Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagang Quraisy, kafilah dagang kalian, harta kalian dan orang-orang yang ada di kafilah dagang itu. Maka sungguh aku kabarkan kepada kalian, Allah telah menyelamatkannya, maka kembalilah kalian ke Mekah. Kembalilah kalian sudah ke Mekah, nggak perlu lagi kalian ke sini, sudah kembali ke Mekah. Lihat Abu Sufyan menyandarkan yang menyelamatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, orang-orang Quraisy itu masih ada sisi tauhidnya. Dan itu harus kita benarkan, memang mereka memiliki sisi tauhid. Tapi tauhid mereka ini tetap dikatakan tidak sah karena hanya dari satu sisi saja. Sisi apa? Rububiyah. Ya, maka harus dibenarkan kalau mereka memiliki tauhid itu. Falamma qala lahumur rasulu dzalik wa hum mazalu bil juhfa hammu birruju'. Ketika datang utusannya Abu Sufyan ini ketemu sama 1.300 rombongannya Quraisy ini. Ketemunya di mana? Juhfa. Ya, Juhfa ini sudah lumayan jauh dari Mekah. Sudah hampir tiba di Badr. Ya, sudah hampir tiba di Badr, Juhfa ini. Juhfa termasuk salah satu miqat haji dan umrah, ya, Juhfa. Ketika di sana mereka sudah pingin balik lagi, ya wis balik ayo wis. Toh Abu Sufyan sudah selamat, hartanya juga sudah diamankan, ngapain kita keluar? Ketika mereka sudah pingin balik, qala taghiyatu Quraisyin Abu Jahal la'anahullah. Tatkala itulah Abu Jahal memprovokasi mereka. Mereka sudah mau pulang, diprovokasi sama Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wallahi la narji'u hatta narida Badron. Demi Allah, kita tidak akan balik lagi ke Mekah sampai kita tiba di Badr. Fanuqimu biha thalathan. Kalau kita sudah tiba di Badar, kita akan kalahkan Muhammad dan kita ngecamp di sana 3 hari. Pesta pora 3 hari. Fanan harul juzur wa nut'imut ta'am. Kita akan sembelih unta-unta untuk makan. Kemudian kita akan makan-makan 3 hari itu. Wa naskiyal khamra, kita akan minum-minum khamr. Wa ta'zifa alainal qiyan, dan kita akan dihibur oleh biduan-biduan wanita. Hatta tasma'a binal arab wa bimasirina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha. Agar orang-orang Arab yang di luar sana tahu bagaimana wibawa kita, bagaimana pride-nya kita, bagaimana kekuatan kita, sehingga orang-orang Arab yang lain segan sama kita. Sombong Abu Jahal. Maka ketika Abu Jahal berorasi seperti itu, berdirilah seorang yang bernama Al-Akhnas ibnu Syuraid. Al-Akhnas ibnu Syuraid ini dari Bani Zuhrah. Kabilah Bani Zuhrah itu sekutunya Quraisy. Selain itu, kabilah Bani Zuhrah itu juga hartanya mereka ada di Abu Sufyan. Ya, harta perdagangan mereka juga ada di Abu Sufyan, dan salah satu orang mereka juga ada di sana, yaitu Makhromah, itu juga ada di rombongannya Abu Sufyan. Nah, Al-Akhnas ini mengatakan kepada kabilah Bani Zuhrah yang ikut, dan jumlah mereka 300. Kabilah Bani Zuhrah ini jumlahnya 300 sekian. Apa kata Al-Akhnas? Ya Bani Zuhrah, wahai Bani Zuhrah, qad najjallahu lakum amwalakum wa khallasa lakum sahibakum Makhromah ibn Naufal. Wahai Bani Zuhrah, Allah sudah menyelamatkan harta kalian yang sama Abu Sufyan itu. Allah sudah menyelamatkan teman kalian, yaitu Makhromah ibn Naufal. Wa innaman nafartum litamna'uhu wa malahu faj'alu bi jubanaha warji'u. Dan kalian keluar sampai tutup Juhfa ini, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan harta kalian dan untuk menyelamatkan orang-orang kalian yang ada di rombongannya Abu Sufyan. Allah sudah menyelamatkan kalian, maka sudah pulang sudah. Silahkan, bahkan kata Al-Akhnas ini,
faja'alu bi jubnaha. Silahkan kalian mengatakan aku pengecut. Terserah kalian mengatakan aku pengecut. Nyuruh-nyuruh pulang wedi gitu paling. Enggak apa-apa. Silahkan kalian mengatakan aku pengecut. Fa innahu la hajata lakum bi an takhruju fi ghairi dhai'ah. Kalian sudah enggak ada kepentingan lagi di sini sudah. Ya, kalian sudah enggak ada kepentingan lagi jauh-jauh dari Mekah ke sini. La ma yaqulu hadza. Tidak seperti yang diucapkan dia ini. Siapa? Abu Jahal. Ya, ojo percaya sing diucapkan fulan ini. Yakni Abu Jahal. Faraja'u minal jumfa falam yashhadha zuhriyun wahid wa kanu hawali mi'ati rajulin wa qila 300 rajulin. Maka tidak ada satupun orang dari Bani Zuhrah yang ikut dalam rombongan tersebut. Dan jumlah mereka ada yang mengatakan 100 orang, ada yang mengatakan 300 orang. Intinya berkurang jumlah pasukan Quraisy. Awalnya 1.300 jadi tinggal 1.000. Ya, ini kisah orang-orang Quraisy ketika di Juhfah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya tentang situasi yang akan dihadapi ini. Karena di luar dugaan mereka, pengennya ketemu sama Abu Sufyan, tiba no ketemu sama Abu Jahal. Ya. Taib hada wallahu a'lam. Aku qouli hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.